Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu peta konsep tentang perkembangbiakan pada hewan. Sebelum mulai ke presentasinya, aku mau ngenalin diri dulu nih. Halo guys, pepatah pernah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Vanessa Novianti Nuryarani dari kelas 9J, nomor absen 14. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Batu Jajar. Nah, sekarang kita mulai ya presentasinya. Apa sih yang kalian ketahui tentang perkembangbiakan pada hewan? Perkembangbiakan pada hewan adalah salah satu karakteristik dasar yang dimiliki oleh setiap hewan sebagai makhluk hidup. Tujuan dari perkembangbiakan hewan adalah untuk terhindar dari kepunahan dan untuk menciptakan individu baru sehingga populasi mereka bisa bertambah. Perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan aseksual dan perkembangbiakan seksual. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan aseksual? Perkembangbiakan aseksual merupakan proses perkembangbiakan tanpa melalui proses peleburan sel sperma dan sel telur untuk menghasilkan individu baru. Perkembangbiakan aseksual ada tiga macam, yaitu 1. Membentuk tunas, 2. Fragmentasi, 3. Partenogenesis. Membentuk tunas itu dengan cara apa sih? Dan untuk apa? Nih penjelasannya ada di sini ya. Cara membentuk tunas ini untuk menghasilkan sebuah keturunan. Contoh hewannya yaitu dari hewan filum Porifera dan Coelenterata. Hewan porifera itu apa aja sih? Hewan porifera yaitu Sikon, Spongia, dan Euplectella. Hewan Coelenterata itu apa sih? Hewan Coelenterata yaitu Hydra sp, ubur-ubur, dan Aurelia sp. Nah, sekarang yang kedua yaitu fragmentasi. Apa sih fragmentasi itu? Fragmentasi yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui dua tahap, yaitu fragmentasi. Yang dimaksud fragmentasi itu adalah pematahan atau pemotongan tubuh induk jadi dua bagian atau lebih. Nah, yang kedua ada regenerasi, atau setiap potongan tubuh induk itu membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Contoh hewan dari fragmentasi yaitu planaria. Sekarang yang ketiga yaitu parthenogenesis. Parthenogenesis itu apa sih? Parthenogenesis merupakan bentuk reproduksi seksual, yakni kemampuan suatu ovum untuk berkembang jadi individu baru tanpa dibuahi sperma. Contoh hewan parthenogenesis yaitu lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Nah, sekarang kalian tahu gak pengertian perkembangbiakan seksual? Perkembangbiakan seksual merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan betina. Akan terjadi proses fertilisasi atau peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Contoh perkembangbiakan seksual ada 3, yaitu hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Apa sih yang dimaksud dengan hewan vivipar? Hewan vivipar disebut juga dengan hewan melahirkan karena memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Contoh hewan vivipar yaitu kucing, gajah, badak, kerbau, anoa, kambing, babi, banteng, dan paus. Kalau hewan ovipar apa sih? Hewan ovipar disebut juga hewan bertelur karena embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Contoh hewan ovipar apa ya? Contoh hewan ovipar yaitu cicak, katak, ikan mujair, ayam, burung elang, dan itik. Hewan ovovivipar disebut juga dengan hewan bertelur dan melahirkan. Kenapa sih bisa disebut hewan bertelur dan melahirkan? Karena embrio hewan ini sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar.
Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah cukup umur untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya akan dilahirkan. Contoh hewan ovovivipar apa aja sih? Contoh hewan ovovivipar yaitu kadal dan sebagian jenis ular. Guys, ada gambar ular. Oh iya guys, fertilisasi itu ada dua cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Contoh hewan fertilisasi internal yaitu sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Nah, kalau fertilisasi eksternal yaitu terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Contoh hewan fertilisasi eksternal yaitu ikan. Kayaknya segini aja deh guys dari aku. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan yang salah, karena manusia itu gak luput dari kesalahan. Semoga apa yang aku presentasiin tadi bisa nambah wawasan kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Foto hasil peta konsep aku ada di akhir video ya guys. Woo!